Sawadikap masyarakat, ketemu lagi di channel Idomean. Dan hari ini kita akan ngomongin salah satu dokter yang disebut-sebut sebagai dokter maut atau dokter kematian atau juga disebut sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif sepanjang sejarah. Kalau biasanya yang kita yakini seorang dokter itu akan nyelamatin nyawa orang, akan nyembuhin penyakit orang, lah yang ini 180 derajat kebalikannya. Dokter yang ini itu dengan sengaja dan dengan sadar itu membunuh pasien-pasiennya dan jumlahnya itu bukan belasan, bukan puluhan, ratusan. Namanya adalah Dr. Harold Shipman dan dia ini berasal dari Inggris. Kira-kira latar belakangnya begini. Shipman ini lahir tanggal 14 Januari 1946. Dia lahir di Inggris dan dia ini sejak kecil udah kelihatan sebagai anak yang sangat cerdas dan berbakat. Tapi dia ini nggak punya banyak teman, cenderung penyendiri. Dalam salah satu artikel itu menyebutkan bahwa dari Shipman kecil itu mamanya ini sudah suka menanamkan rasa superioritas di dalam dirinya Shipman. Sehingga dia itu tumbuh sebagai orang yang cenderung menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dia. Ya tentu saja jadinya kagak ada yang mau berteman lah sama dia. Tumbuhlah menjadi remaja, Shipman berumur 17 tahun. Dan pada masa ini dia dilanda suatu tragedi pertama dalam kehidupannya. Yaitu mamanya namanya Ibu Vera ya. Si Ibu Vera ini terkena kanker paru-paru stadium lanjut. Di dalam masa pengobatannya mamanya ini ya, di dalam masa perawatannya itu Shipman ini pertama kalinya menyaksikan suatu efek dari obat yang sangat-sangat mencengangkan buat dia. Jadi mamanya ini di dalam kanker yang udah stadium lanjut ini terus ditambah badannya itu terasa sakit gitu ya. Dikasihlah obat penghilang rasa sakit sama dokternya yaitu diamorfin. Diamorfin itu tuh nama medisnya dari heroin. Diamorfin ini tentu saja adalah obat penghilang rasa sakit yang sudah masuk golongan narkotika, udah kelas berat. Nah, sementara penyakitnya tambah parah, tapi mamanya ini dikasih suntikan itu bisa nggak ngerasain sakit lagi di badannya. Malahan bisa tidur dengan nyenyak. Terkagum-kagum lah ya si Shipman ini, terkesima lihat ada obat cuma disuntikin begitu doang, efeknya bisa segitu hebatnya. Nah pengalaman inilah yang di kemudian hari menjadi inspirasi buat Shipman dalam membunuh korban-korbannya. Singkat cerita meninggallah mamanya Shipman ini, si Ibu Vera ini. Ya tentu saja kejadian ini tuh cukup memukul, mempengaruhi si Shipman. Tapi juga memotivasi dia untuk masuk ke sekolah kedokteran. Masuklah si Shipman ini kuliah kedokteran di Leeds University tahun 1965. Di situ jugalah dia bertemu dengan perempuan yang akan menjadi istrinya di kemudian hari, yaitu Primrose May Oxtoby. Dan mereka menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Beberapa tahun berlalu, tepatnya tahun 74, Shipman ini akhirnya berhasil mendapatkan jabatan pertamanya sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit di Todmorden. Sayangnya, tahun berikutnya dia ini ketahuan ya tertangkap memalsukan resep petidin untuk penggunaan pribadinya. Petidin ini juga sejenis painkiller juga dan sudah masuk golongan narkotika. Berarti kan udah double-double pelanggarannya si Shipman ini. Udahlah dia kecanduan, pemalsuan resep pula. Nah sayangnya saat itu dia ini cuma dikasih sanksinya dipecat sama dikenakan denda aja. Tidak ada sanksi yang tegas gitu ya dari General Medical Council. General Medical Council ini lembaga atau badan resmi yang mengatur izin praktek medis. Atau kan kalau pelanggarannya emang udah berat kan biasanya izinnya dicabut gitu kali bisa ya harusnya ya supaya nggak membahayakan nyawa orang lain di kedepan harinya gitu. Nah ini kan kagak ada kayak begitu. Malahan dia itu beberapa tahun berikutnya praktek lagi jadi dokter umum lagi tapi di kota yang lain yaitu kota Hyde. Nggak ada yang tahu persis kapan persisnya dia itu mulai membunuh pasien-pasiennya, tapi kayaknya di masa-masa ini tuh udah mulai. Singkat cerita, beberapa tahun berikutnya, tahun 92, akhirnya si Shipman ini malahan bisa atau berhasil membuka klinik pribadinya, masih di kota yang sama.
Ada yang bilang juga bahwa salah satu alasan dia itu akhirnya buka klinik pribadinya itu juga karena dia ini nggak bisa akur gitu sama koleganya sesama dokter karena dia ini terkenal sebagai orang yang agresif dan arogan. Nah, kemungkinan besar itu selama masa dia buka klinik pribadi inilah yang dia paling banyak membunuh pasien-pasiennya. Kliniknya ini melayani kunjungan ke rumah pasien atau yang disebut dengan house call. Nah, waktu dia datang ke rumah pasien itulah saatnya dia membunuh pasiennya tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu sama seperti bagaimana dia lihat treatment mamanya waktu sakit dulu, yaitu dengan menyuntikkan dia morfin atau heroin ke dalam tubuh pasiennya dalam dosis yang mematikan. Mayoritas korbannya itu adalah perempuan usia lanjut dan biasanya yang hidup sendiri. Jadi tidak ada pengawasan dari keluarga. Dan umumnya korban-korbannya itu sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat. Mereka ini manggil dokter itu ya paling penyakit-penyakit ringan lah, batuk flu gitu-gitu doang lah, atau medical check up rutin. Ya memang medical check up itu emang harusnya begitu, rutin, nggak kayak saya ini namanya rakyat BPJS, mau cek kolesterol sama gula darah aja kalau bisa mah ya kalau nggak kepepet nungguin layanan kesehatan gratis. Selain dari orang-orang yang sehat, dia ini juga memangsa orang-orang dengan penyakit kronis ya atau penyakit berat. Dia ini beranggapan bahwa dia ini sebenarnya membantu orang-orang yang penyakitnya parah-parah ini supaya meninggalnya lebih cepat dan lebih mudah gitu. Dan kadang-kadang juga katanya dia itu membunuh atau memangsa pasien yang dia rasa menjengkelkan. Gimana sih ya? Orang kan kalau jadi dokter itu kan disumpah ya, ada sumpah dokternya ya. Makanya kita juga kan merasa aman gitu dirawat sama itu dokter gitu. Lah ini mah malah dengan sukacita dia bunuh-bunuhin itu pasiennya. Terus nanti kan pasti keluarga kan akan bertanya ya, perasaan kemarin itu nenek saya baik-baik aja, ibu saya baik-baik aja. Nah, karena kebanyakan itu korbannya adalah lansia, dia akan bikin tuh sebagian besar tuh alasan kematiannya adalah karena usia tua. Selain daripada itu, di kasus-kasus lain dia juga menyertakan diagnosa palsu ya, ditambah-tambahin penyakitnya itu dibuat-buat supaya meyakinkan kepada keluarga. Nah, berikutnya saat dia balik ke kantornya, alasan kematian atau diagnosa palsu yang tadi disampaikan kepada pihak keluarga akan dia catat juga di komputer kantornya. Masalahnya, sepanjang tahun-tahun ini saat dia udah punya klinik ini, dia itu berhasil membangun reputasi yang sangat baik sebagai seorang dokter dan juga sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi dia ini ya orang terhormat, terpercaya, disukai banyak orang. Banyak banget keluarga pasien itu yang saat kasus ini terungkap tuh kagak percaya gitu kalau dia melakukan hal sekeji itu. Kenapa? Soalnya orang tuh taunya dia ini baik sama lansia, ngomongnya juga enak, sabar, nggak buru-buru, suka bercanda, ya pokoknya temen banget lah, terpercaya banget gitu. Dan dia itu sebagai dokter bukan cuma praktek doang, dia juga mengisi wawancara di TV setempat sebagai narasumber dengan topik kesehatan mental. Ini orang mentalnya terganggu, tapi sosokan ngajarin orang tentang kesehatan mental. Cemana itu? Sebagai dokter yang menangani di saat-saat terakhir pasien, nantinya kan setelah pasien itu meninggal, si dokter Shipman ini akan mengisi surat kematian pasien tersebut. Isinya itu yaitu data diri pasien dan juga diagnosa atau penyebab kematian. Disitulah kan dicantumkannya si diagnosa palsu itu juga. Dan nantinya dia akan mengarahkan atau meyakinkan keluarga untuk mengkremasi jasad korban tersebut. Tentunya tujuannya supaya menghilangkan barang bukti. Untungnya dari sekian banyak korbannya si Shipman ini, ada beberapa tuh yang keluarganya menolak untuk mengkremasi jenazah. Mayoritas memang dikremasi pada akhirnya, tapi ada juga yang dikubur. Nah, orang-orang inilah yang di kemudian hari akan membantu penyidikan kasus ini. Kalau sekarang ya kita ya karena udah tahu kasusnya terjadi seperti apa, kita pasti kan mikirnya masa keluarganya kagak ada yang curiga sih. Apalagi kalau sebelumnya itu kan keluarga tahu kalau si pasien tersebut sehat-sehat aja. Tahu-tahu didatengin nama dokter ini terus meninggal. Pastinya ada yang curiga ya, tapi namanya si Shipman ini memang pembohong ulung. Memang reputasinya kan bagus ya, jadi orang itu ya udah percaya aja gitu.
Apalagi saat itu kan ya kagak kayak sekarang. Sekarang mah semuanya di Google ada, tinggal diketik aja langsung keluar informasinya. Nah saat itu penyebaran informasi kagak seperti sekarang. Apalagi buat orang-orang yang memang bukan orang medis. Kagak ngerti itu kalau disebutin istilah medis yang susah-susah gitu ya, ya kagak paham. Jadi dokter ngomong apa ya, iya, iya. Ditambah lagi Shipman ini terkenal sebagai dokter yang blak-blakan, yang tegas. Di luar dia memang pinter, ya jadi dengan cara ngomongnya itu terkesan itu dia tahu persis gitu apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Jadi orang itu, apalagi orang awam itu pastinya cenderung sungkan untuk meragukan otoritasnya dia. Yang ironisnya itu setelah dari si Dr. Shipman ini, nantinya akan ada 2 orang dokter lagi yang bertugas untuk mengecek atau mengesahkan surat kematian pasien tersebut. Lah, sekian lama dia bisa lolos, berarti kan ya itu ngebunuh sekian banyak orang. Kemungkinan penyebabnya yaitu mungkin karena 2 dokter tersebut itu memang cuman mengecek administrasi aja, kelengkapan surat-surat. Jadi karena dia bukan dokter yang menangani semasa hidupnya atau semasa sakitnya, dia nggak tahu menahu tentang riwayat medis pasien tersebut. Sampai akhirnya tahun 98 adalah seorang dokter umum, masih koleganya si Shipman juga, tapi dari rumah sakit lain, itu yang mulai curiga. Dia ini mulai ngeh, kok tingkat kematian pasien dari dokter Shipman seorang aja itu luar biasa banyaknya. Bahkan bisa ngalahin jumlah rata-rata kematian pasien di satu rumah sakit. Melaporlah dia ke pihak berwenang, tapi sayangnya saat itu tidak ditemukan cukup bukti untuk menangkap si Shipman. Dan saat itu juga penyidik itu tidak berhasil membongkar riwayat pelanggarannya si Shipman terdahulu, yang mana dia itu kecanduan dan memasukkan resep itu. Akhirnya lolos lagi dia 3 bulan, masih membunuh dia kira-kira 3 orang lagi saat itu. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Begitu peribahasannya. Masih di tahun yang sama, si Shipman ini melakukan sebuah kesalahan kecerobohan yang sangat fatal. Pada hari itu, dia menerima panggilan lah ya untuk datang ke rumah pasien. Datanglah dia ke rumah pasien ini bernama Kathleen Grandi. Kathleen Grandi ini adalah seorang janda berusia 81 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat. Dia ini adalah seorang mantan wali kota di kota setempat, yaitu di kota Hyde. Datang si Shipman ke rumahnya si Kathleen Grandi ini dan dibunuhlah sama caranya seperti terdahulu ya, disuntikkan dia morfin itu. Dan dia meminta supaya jenazah Kathleen Grandi ini dikremasi. Untungnya anaknya, keluarganya Kathleen Grandi menolak untuk mengkremasi jenazah ibunya tersebut, melainkan dikubur. Terus cerobohnya di mana? Shipman pulang dari situ membuat surat wasiat palsu atas nama Kathleen Grandi yang isinya mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Harold Shipman. Nah, secara logika ya, gak mungkin itu keluarga kagak pada curiga. Untungnya ternyata anaknya si Kathleen Grandi tadi itu namanya Angela Woodruff. Angela Woodruff ini adalah seorang pengacara. Dan si Angela inilah yang biasanya ngurusin segala dokumen, surat-surat, legalitas punya mamanya. Tentu saja begitu mengetahui ada surat wasiat yang isinya seperti itu, dia itu kaget banget. Dan dia tidak diam aja, dia itu lapor langsung ke polisi dan dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut. Hasil penyidikan itu sangat-sangat mencengangkan, disertai dengan ribuan lembar bukti. Tadi kan jenazahnya si Kathleen Grandi untungnya kagak jadi dikremasi kan ya, dikubur. Akhirnya digali lagi dan diotopsi. Ditemukanlah itu dosis besar dari diamorfin di dalam jaringan ototnya. Kemudian penyelidikan diperluas lagi dan dicarilah pasien-pasien Shipman yang meninggal dan tidak dikremasi. Digali lagi kuburnya dan diotopsi. Hasilnya sama, ada dosis diamorfin juga dalam tubuhnya itu. Udah kan nih, udah kelihatan polanya sama. Dilanjutkan lagi penyelidikan. Ditemukanlah bahwa si Shipman ini memang memalsukan si surat wasiat tersebut. Jadi di situ, di surat wasiat itu tidak ada sidik jarinya si Kathleen Grandi. Malahan ada sidik jarinya si Shipman. Ada lagi fakta yang tidak kalah mencengangkan, yaitu sepanjang tahun-tahun tersebut, si Shipman ternyata berhasil menimbun 24.000 mg diamorfin. 24.000 mg itu 24 gram ya, kesannya dikit. Enggak, itu bisa buat bunuh berapa orang tahu? 720 orang. Dia
Apa memang berencana gitu ya untuk memecahkan rekor gitu, mau membunuh segitu banyak orang? Itu begitu keluar fakta ini, fakta itu, penyelidikan masih terus dilanjutkan lagi. Dan walaupun si Shipman ini emang jago bebohong ya, pintar ngomongnya, tapi ada satu hal yang dia lupa. Setiap kali dia masukkan data atau diagnosa ke komputer kantornya itu, kan bisa ketahuan kapan data itu diinput. Dan ditemukanlah bahwa dia memang nambahkan diagnosa-diagnosa palsu itu setelah kematian si pasien, memang dibuat-buat untuk meyakinkan keluarga supaya tidak mencurigakan. Pada akhirnya Shipman berhasil ditangkap dan diadili. Dan dia kemudian didakwa atas satu kasus pemalsuan, yaitu pemalsuan surat wasiat Kathleen Grandi tadi, dan 15 pembunuhan. Kenapa cuma 15? Karena pada saat itu ya memang berketahuan 15 ini yang tidak dikremasi, yang dikuburkan. Dan atas pembunuhan itu dia didakwa 15 kali hukuman seumur hidup tanpa kesempatan untuk banding. Dan penyidikan itu masih berlangsung sampai 2 tahun berikutnya. Hasilnya apa? Bahwa Harold Shipman telah membunuh kira-kira 216 sampai 260 orang. Pada akhirnya setelah beberapa tahun menjalani masa hukumannya di penjara, Shipman akhirnya meninggal dengan cara gantung diri menggunakan spraynya diikatkan ke jeruji sel penjaranya. Ya itulah tadi kisah tentang Dr. Harold Shipman yang dikasih julukan Dokter Maut, Malaikat Kematian, salah satu pembunuh berantai paling produktif. Yalah, produktif banget. Berapa ratus itu? Ya, semoga kita semua dijauhkanlah dari segala mara bahaya dan dari semua orang-orang yang berniat jahat. Dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, sehat-sehat kita semua. Dan jangan lupa juga like, subscribe, nyalakan loncengnya biar kita itu semangat bikin video lagi. Tolonglah, tolonglah, tolong. Bye-bye.